Self reward. Istilah ini kayaknya udah nggak asing di telinga kita. Apalagi sekarang tuh di sosial media banyak banget berseliweran postingan orang-orang abis belanja ini, abis belanja itu, abis ke Bali, abis ke Jogja gitu. Gue juga sih. Udah berbulan-bulan di Jogja dan lain sebagainya gitu ya. Intinya semua itu adalah untuk self reward. Setelah kita bekerja beberapa waktu, udah capek, udah burn out, oke, akhirnya sekarang kita bisa self reward gitu. Dan ini sebenarnya jadi sebuah bisa dibilang jadi sebuah budaya gitu ya, jadi sebuah kebiasaan yang memang dilakukan oleh anak-anak muda. Dan sebenarnya bukan anak-anak muda doang, tapi umur 25 ke atas juga ya melakukan yang namanya ini gitu, self reward. Tapi sebenarnya ya gimana lagi gitu ya. Di zaman sekarang katanya sih kehidupan makin keras, dan memang bener ada beberapa fakta di mana kehidupan tuh keras cuy. Kayak misalnya harga naik, harga rumah udah nggak make sense buat milenial, buat generasi Z, bos yang katanya toksik. Jika kami buka lebih malam, kau akan memberikan uangmu? Tentu saja. Mulai saat ini, Krusty Krab buka selama 24 jam sehari. Kerjaan yang katanya toksik juga. Terus juga mungkin kita nggak punya support system dan lain sebagainya. Jawabannya adalah self reward. Bener gitu ya. Di satu sisi memang ada benarnya, supaya kita bisa survive dari kehidupan ini. Contohnya kita misal beli tas baru gitu ya sebagai hadiah. Udah nyelesain kerjaan yang sebenarnya oke-oke juga. Atau sekedar lu beli seblak yang murah aja, yang murah gitu kan. Beli pop es sama seblak gitu ya. Lu habis ngerjain tugas dari dosen. Ya nggak masalah sih. Konsep self reward ini tuh sebenarnya bisa jadi bagus ya. Buat memulihkan fisik, memulihkan psikis gitu ya atas perjuangan lo mencapai sesuatu. Ya semacam bentuk kayak apresiasi diri gitu lah. Karena memang diri kita juga harus diapresiasi ya. Kalau misalnya dijelek-jelekin terus, ya gue juga udah sering bahas lah di video sebelumnya. Tapi nggak selamanya sebenarnya konsep self-reward ini baik buat diri kita. It is okay to an extent. Maksudnya adalah ya oke sampai batas tertentu. Kalau lo terlalu terlena dengan konsep ini, atau bahkan malah jadi nggak usaha, nah inilah mungkin yang bisa jadi bencana sih. That's why di video kali ini gue bakal jelasin kenapa. Lo simak video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Self-reward ini sebenarnya ada karena bisa dibilang mental health awareness yang mulai meningkat. Bahwa kesehatan mental yang bagus itu memang didasari dengan kita juga mencintai diri sendiri. Dan kita juga sadar bahwa memang harus sadar juga sih kapan harus istirahat, kapan harus kerja. Gak selamanya lu harus terus-terusan kerja. Dan gak bisa juga sebenarnya kalau kerja terus-terusan nanti jadi burnout gitu ya. Kalau kerja. Kita juga semakin sadar bahwa memang harus menghargai diri sepantasnya, harus self-reward juga. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah emang self-reward itu yang nggak oke dan oke itu yang kayak gimana sih? Kalau menurut gue sih gini ya, sebenarnya kita perlu tahu konsep coping stress sebelum kita tahu self-reward mana yang oke dan nggak oke. Karena sebenarnya self-reward yang oke dan nggak oke itu kalau menurut gue pribadi ya, ini again sebuah opini gitu dan bisa diperdebatkan, yang gue bawa data juga di sini ya. Tapi sangat bisa diperdebatkan ya konsep-konsep psikologi itu. Gue mau bawa konsep coping stress. Dan bahwa sebenarnya self-reward itu, kalau misalnya lu gunakan sebagai stress coping, bisa jadi buruk sih. Karena jatuhnya kayak itu stress coping atau hal yang lu lakukan untuk mengatasi stres yang bisa bikin lu kabur-kaburan sih. Jadi kita perlu bahas tentang stress coping dulu ya. Nah, stress coping ini udah sempet gue bahas di video soal healing. Jadi sekarang tuh sebenarnya kayaknya masalah anak muda itu berkutat di stress coping sih. Alias kita stres harus ngapain? Nah, stress coping ini kebetulan memang teori yang dalam tanda kutip klasik itu tuh ada dua. Pertama adalah emotion focus coping, yang kedua adalah problem focus coping. Nah, yang lebih bagus yang mana? Kalau berdasarkan riset sebenarnya, meskipun ini dua-duanya mesti kita pakai dan nggak selalu bagus di setiap coping stress, tapi yang jelas yang lebih bagus itu kalau menurut gua dan dari data yang gua lihat adalah problem focus coping. Jadi bedanya gini, kalau emotion focus coping, lu itu misalnya lagi stres, lu menenangkan emosi lu. Kalau problem focus coping, ketika lu stres, lu selesaiin masalahnya. Nah, contohnya gini, misal ada dua orang ya, sama-sama stres tentang kerjaan gitu. Ibaratnya ya sama-sama lah di tempat kerja yang sama. Bosnya ibaratnya galak gitu ya, terus juga kerjanya banyak. Mungkin kompensasinya nggak sebesar itu, anggap aja masalahnya sama. Nah, yang satu memilih buat oke, gue mesti tidur dulu, dengerin musik dulu, dan lain sebagainya. Dan mungkin yang satu ini si A ini memilih untuk misalnya, gue kayaknya harus ke Bali deh, healing gitu. Nah, itu emotion focus coping sebenarnya, karena tujuannya untuk apa? Untuk menenangkan emosi. Nah, masalah dari emotion focus coping ini apa? Ya sebenarnya masalahnya adalah simple, tujuannya adalah untuk emosi. Semua orang bisa jadi perlu untuk emotion focus coping dan bisa jadi orang beda-beda. Ada yang emotion focus copingnya misal
harus beli tas mahal gitu ya. Mungkin harus beli tas yang harganya jutaan, tapi ada juga yang beli seblak juga oke. Atau mungkin ada yang sesimpel tarik nafas juga udah bisa. Nah, jadi ini emotion focus coping bagus jeleknya, cost-nya gede atau rendahnya tuh sebenarnya beda-beda. Jadi kalau misalnya emotion focus copingnya sesimpel nafas gitu, oke gue ngatur nafas, mungkin sebenarnya nggak semerugikan itu dibandingkan emotion focus coping yang harus mahal terus-terusan, yang jadinya nanti malah jadi bikin boros juga sih sebenarnya. Jadi ada beberapa dampak negatif yang kerasa di emotion focus coping, ada juga yang enggak. Jadi kayak gitu ya, emotion focus coping tuh derajatnya beda-beda, cost-nya juga beda-beda buat tiap orang, dan caranya juga beda-beda. Ada juga kok emotion focus coping yang kayak misalnya selalu positif kayak olahraga gitu. Itu kan mostly positif ya. Kecuali kalau olahraga itu udah bikin lu kayak gak kerja gitu, terus kayak lu jadi gak lulus SBMPTN gara-gara olahraga terus tapi gak belajar, ya itu beda lagi. Cuman yang jelas, emotion focus coping ini adalah ibaratnya kita kabur sejenak lah. Intinya gitu sih, untuk menenangkan emosi kita. Atau sejenak keluar dari masalah dulu lah, dilupain dulu bentar, baru masuk ke problem focus coping. Nah, ini memang dibutuhkan yang tadi gue bilang. Cuman kalau kelebihan atau kalau kemahalan dan lain sebagainya, bisa jadi ngasih dampak yang negatif. Dan ini sangat berhubungan dengan self-reward. Karena orang mikir kadang self-reward itu adalah cara untuk mengatasi stres. Yang sebenarnya menurut gue ini kurang bagus sih. Karena ada konsep self-reward itu bukan untuk itu. Tapi itu kita bahas nanti. Kita masuk dulu ke problem focus coping. Nah, problem focus coping adalah cara untuk nyelesain stres dengan cara nyelesain masalahnya langsung. Jadi misalnya, lu ada masalah di kerjaan, tadi si A kan gitu ya milih untuk healing dan lain sebagainya. Sekarang si B milihnya untuk apa? Dia milih misalnya untuk, oke, gue mau ikut webinar manajemen waktu gitu. Atau gue mau milih untuk belajar deh gimana caranya menghadapi bos yang misalnya galak. Terus dia belajar gitu kan, terus dia atasi masalahnya dengan komunikasi asertif, dengan berbagai konsep lah pokoknya. Ternyata beres tuh. Si bos yang galak jadinya nggak terlalu galak lagi, atau si bos yang galak akhirnya bisa dia tangani. Nah, itu sebenarnya adalah problem focus coping. Misalnya ditanganinya dengan kinerja yang lebih optimal gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu nyelesain masalah nggak? Nyelesain. Kalau emotion focus coping kan tadi nggak nyelesain masalah. Tapi kalau problem focus coping itu nyelesain masalah. Tapi dua-duanya, yang satu bisa dibilang lebih jelek nggak? Enggak juga sih sebenarnya. Cuman lebih bagus kalau most of the time memang pakainya problem focus coping. Nah, tapi ada juga kok masalah yang nggak bisa di problem focus copingin. Kayak misalnya keluarga kita amit-amit meninggal. Gimana menyelesaikan masalah keluarga meninggal? Ya nggak bisa. Mungkin perlu healing. Mungkin lo perlu emotion focus coping doang. Nggak bisa di problem focus copingin. Itu juga ada masalah-masalah yang kayak gitu. Nah, jadi sekarang konsep self-reward itu adalah emotion focus coping sebenarnya yang kayaknya gue lihat ada di mindset mayoritas. Jadi self-reward itu dianggap sebagai, oke, gue stres, gue butuh self-reward. Nah, yang menurut gue bagus sebenarnya adalah bukan self-reward seperti itu, tapi adalah self-reward ketika kita udah mencapai titik tertentu, bukan sebagai stress coping. Maksudnya gimana? Jadi self-reward itu sebenarnya bisa jadi penguatan sih. Kayak kita ngelatih diri untuk jadi lebih oke gitu sih. Kayak kita misalnya ngelatih binatang ya untuk jadi lebih oke ya, setiap mereka melakukan hal baik, kita kasih makanan kan. Kalau ngelatih anjing atau kucing gitu. Tapi kalau mereka melakukan hal buruk, ya kita kasih punishment gitu biasanya. Tapi punishment kalau di dalam psikologi sih nggak sebaik reward ya. Jadi memang lebih baik adalah reward. Nah, jadi reward itu bisa jadi yang namanya self-reinforcement. Di mana penguatan diri ini adalah gimana cara lo menghargai diri lo karena lo udah melakukan kegiatan sesuai dengan standar yang udah lo tentuin sebelumnya. Nah, ini bedanya. Kalau self-reward karena emotion focus coping, standarnya nggak lo tentuin. Jadi lo capek, ya lo self-reward. Nah, itu sebenarnya bukan self-reward. Itu lo melakukan stress coping. Lo nggak nge-reward diri lo karena ya sebenarnya you don't deserve the reward. Kenapa? Karena ya lo belum melakukan sesuatu sesuai dengan standar. Ibaratnya lo cuma stres aja gitu. Dan ini sebenarnya konsep yang berbeda ya. Karena kalau self-reward yang beneran self-reward, ini menurut gue ya, itu adalah ketika standarnya udah ditentuin, terus kita udah melakukan sesuatu sebaik mungkin gitu ya, yang memang results-nya ada, terus kita habis itu, oke, gue mesti self-reward. Nah, itu kan akan menguatkan perilaku lu. Menguatkan perilaku lu yang sebelumnya lu udah tetapkan standar ya, jadi standar kerja lu juga naik setelah self-reward. Nah, masalahnya kalau self-reward-nya dilakukan tanpa menentukan standar kerja, bisa jadi ya, nge-reward males-malesannya atau nge-reward stresnya. Paham nggak? Jadi kayak yang satu adalah ketika lu udah kerja bagus lu self-reward, yang satu ketika lu stres lu self-reward. Jadinya kayak ada koneksi nih antara stres dengan reward itu sendiri. Dan jadinya kayak bisa jadi ya, ini juga nggak ada risetnya sih, bisa jadi malah bikin kita malas-malesan, malah bikin kita ya makin dikit-dikit ya kabur gitu. Sebenarnya bisa jadi kayak gitu. Jadi self-reward yang bagus adalah yang mereinforce perilaku bagus juga dengan lu menetapkan standar.
Nah, ini tuh ada beberapa benefit, ada beberapa manfaat ketika lu punya standar kayak gitu. Kenapa? Karena dengan lu punya standar, terus lu perkuat, lu bisa jauh lebih happy, jauh lebih positif buat ngejalanin kerjaan, ngejalanin hidup. Misalnya nih ada orang insecure, terus dia netapin standar, oke gue harus bisa ngomong di depan banyak orang. Standarnya pokoknya dia udah tetepin, terus akhirnya dia presentasi, bisa tuh. Itu 85% orang yang pakai self reward jadi lebih pede cuy. Dan ini ada risetnya gitu ya. Dan kayak jadi lebih termotivasi gitu loh. Jadi misalnya ya kayak gitu, harus ada targetnya dulu, harus ada standarnya dulu. Self reward yang bagus ya kalau menurut gua. Contoh lain, lu janji misalnya bakal beliin diri sendiri suatu makanan atau barang ketika target lo tercapai. Nah itu ketika target lo tercapai meskipun empot-empotan gitu ya. Nah itu bisa jadi bikin kita juga lebih semangat. Ini juga ada konsepnya sih ya memang adanya reward ini bakal nge-trigger pleasure system atau sistem kepuasan yang ada di otak lo. Karena otak kita ternyata udah punya sistem rewardnya sendiri nih. Nah ini sebenarnya ada istilah neuroscience-nya yaitu brain reward system. Jadi sistem ini tuh dirancang untuk ngasih penghargaan pada diri kita gitu ya. Si otak kita itu ngasih penghargaan, ngasih dopamin ibaratnya ngasih pleasure ketika kita ngelakuin hal yang ngedorong kita, yang memotivasi kita, yang memang kita suka. Jadi ketika lo ngelakuin hal-hal tertentu, otak itu bakal menghadiahi lo dengan ngebuat lo merasa lebih baik. Nah itu self reward yang oke. Cuman tadi sih memang kadang ada beberapa orang yang melakukan self reward itu untuk stress coping, yang jadinya self rewardnya dilakuin setiap kita stres, setiap kita gagal mungkin ya, setiap kita tertekan. Nah itu bisa jadi beda lagi efeknya. Dan gue sebenarnya belum menemukan riset apapun tentang itu ya. Tapi kalau bisa kita logikain, ya bisa jadi nanti malah bikin kita dikit-dikit dalam tanda kutip self reward itu, yang akhirnya malah performa kita jadi nggak membaik. Padahal kan sebenarnya sehat mental itu, WHO sendiri mendefinisikan sehat mental kan adalah ketika kita bisa berfungsi dengan optimal kan, dan kita bisa juga ngejalanin hal yang kita suka juga, ngejalanin kerjaan kita dengan oke sebenarnya. Jadi kalau misalnya sesuatu itu lo anggap sebagai mental health tapi ternyata itu menurunkan performa kerja lo, atau mungkin sesuatu itu nggak bikin lo happy in the long term, atau bahkan short term juga lo merasa bersalah misalnya habis self reward, bisa jadi itu bukan self reward sih, dan bisa jadi lo bukan fokus ke mental health malah. Ini juga yang sering gue bilang, mental health is not about comfort. Kadang kesehatan mental bukan hanya tentang kenyamanan tapi juga tentang gimana lo meningkatkan performa. Nah kalau udah kayak gitu ya bisa jadi self reward itu ya mungkin kalau zaman sekarang dibilangnya udah toxic gitu ya. Dan dampak lainnya adalah dampak keuangan sih. Ya kita kan mungkin generasi Z, millennials gitu ya. Mungkin ketika entry level gajinya masih sekian. Dan tadi gue bilang, harga rumah udah nggak make sense, harga makanan semua naik, dan lain sebagainya. Nah jangan sampai sih kita jadi gara-gara self reward ini jatuh ke impulsive buying. Atau jatuh ke misalnya lubang kemiskinan gitu tanpa nggak ada tabungan dan lain sebagainya gitu. Ya itu bakal bikin ribet juga sih yang masalah keuangan ini ya. Tapi gue nggak bakal bahas keuangan banyak banget di sini karena ada video-video lainnya juga, lu bisa cek. Yang jelas self reward itu ya intinya bisa lo shift sih tadi mindsetnya bahwa kadang nggak harus belanja, bisa jadi apapun. Yang kedua juga mesti ditentuin standar atau target. Dan yang ketiga, ingat bahwa emotion focus coping itu nggak sama dengan self reward. Dan it's okay untuk melakukan emotion focus coping ya. It's okay banget kalau misalnya lo lagi capek terus lo istirahat gitu. Tapi jangan anggap itu sebagai self reward. Balance is key ya. Intinya adalah ya kita semua mesti balance saja dalam hal tadi mental health, performance, dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya cuma satu bahasan di 1% ya. Dalam kurikulum Life School 1% mungkin ini hanya satu bahasan doang tentang self reward, tentang kontrol, tentang stress coping. Kalau misalnya lo pengen tahu lebih lanjut, silakan cek video-video kita dan tadi juga tentang keuangan dan lain sebagainya gitu ya. Lo bisa cek playlist di YouTube 1% yang bakal ngejelasin, yang bakal sharing juga tentang tips dan triknya berdasarkan riset, berdasarkan data, dan juga ya tentunya opini kita juga tim 1%. Jadi kalau misalnya lo ada nggak setuju dengan bahasan kita, silakan. Kita juga sangat terbuka dengan diskusi. Kurikulum kita juga akan selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan data juga. Jadi gue sangat berharap kalau lo mau diskusiin sesuatu di comment section, itu sabi banget sih untuk lu diskusiin, komen yang panjang juga nggak apa-apa, nanti kita bakal respon juga dengan data juga, dan kita juga memang belum tentu selalu benar gitu ya. Mungkin itu aja penjelasan dari gua ya. Jadi it's okay sebenarnya kalau mau emotion focus coping, yang penting tadi jangan anggap itu sebagai reward, dan ingat reward itu harus ada standarnya dan nggak selalu bentuknya materi atau suatu hal yang mahal. Bisa juga tadi sesimpel, oke, ketika gua misalnya ini gua mau makan seblak, kan murah ya, mungkin seblak cuma 10-20 ribu, atau bahkan ada yang 5 ribu gitu di Bandung tuh, ya udah nggak masalah gitu kan. Jadi nggak perlu kayak
yang mahal-mahal, nggak perlu kayak yang ribet-ribet. Yang simple juga bisa jadi self reward. Bahkan sesimpel nonton YouTube 1%. Oke? Akhir kata, gue Evander 1%, well, thanks.